Jadi sekarang kerja. Oh, gimana? Urusannya fakultas ekonomi. Ya berapa kita mulai tadi deh? Jam 13.45. 3 menit lagi ya. Ini biar di apa di IG. Dimunculin di situ aja kan ya? Di udara tuh. Oh Iya. Bisa nggak? Di live IG. Ada? Ya, gitu. Nggak baca ya? Nggak baca ya? Baca PDF ada deh. PDF apa JPG? PNG. Oh, PNG ya. Gitu ya. Antum udah pernah main sih? Iya, itu itu main main. itu ya. Ya udah seadanya aja lah, kenalin aja. Iya. Enggak apa dimunculin aja. Kelihatan ya? Iya, dimunculin. Iya, ada gambaran. Kita mulai aja ya, Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ahlan wa sahlan di Inspirasi itu kepada Coach Teddy yang hari ini telah hadir di awal tadi. Alhamdulillah sebelum jam 1 jam persis jam setengah 1 lewat ya beberapa menit beliau sudah hadir dan posisi saya masih di luar. Alhamdulillah pada Bu Suryani ya, Pak Dodi, terus Bu Linda dan Mbak Najwa ya, alhamdulillah yang hari ini berkesempatan bisa hadir secara offline, dan teman-teman kita menyimak secara online. Ada yang sedang sakit, Coach Intan kemudian Coach Intan, terus Coach Sony yang akikah sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan berikan kesehatan. Amin. Kita awali saja sharing session ini di kuliah perdana ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu titik pertemuan yang bisa memberikan pencerahan buat kita semua dalam mengenali public speaking bersama dengan Coach Teddy Ansyah. Ya, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya menyampaikan sedikit tentang profil beliau. Beliau adalah seorang entrepreneur ya, trainer dan life coach. Beliau sudah 15 tahun ya, Iya, insyaallah 15 tahun sudah berkiprah di dunia training ya. Beliau juga memiliki basic atau knowledge dari sisi NLP, terus ada termasuk hipnoterapi ya, terapi dan juga pastinya public speaking yang memang sudah expert di bidangnya. Kemudian beliau juga trainer di lembaga-lembaga nasional juga ya. Hari ini tadi baru dari Indosat ya. Dari Indosat ya, dari Indosat pagi building. Nanti Kamis juga insya Allah ada lagi. Dan kelas ini dengan beliau saya akan coba buat khusus memang di pengembangan entrepreneur. Kalau dilihat dari para peserta kemarin ada 18 orang, itu 85% itu rata-rata pengusaha, baik itu pendidikan, travel, ya, terus juga ada yang memang dia UMKM ya gitu ya, dan juga ada mahasiswa. Ada sebagian kecil sebenarnya remaja yang memang saya akan khususkan di kelas-kelas yang lebih tersendiri gitu ya, karena mungkin dia nggak bisa disambung dengan yang lebih usia dewasa gitu ya, yang di bawah 17 tahun gitu ya, di usia masih sekolah seperti itu diklasifikasi. Nah, hari ini mudah-mudahan di kuliah perdana ini kita dapat entry point bagaimana public speaking menjadi tools buat kita ya, menjadi sesuatu yang
memberikan kemudahan dalam aktivitas kita gitu ya, terutama aktivitas yang sifatnya memang muamalah yang tentunya itu menjadi bagian dari penopang jalan dari penopang kita, sarana untuk pengembangan diri, sarana pengembangan usaha kita, jaringan dan seterusnya. Saya tidak berpanjang kalam, mungkin nanti untuk pengenalan diri bisa sambil berjalan dan grup itu saya tidak akan bubarkan karena nanti public speaking yang kelas ini akan digelontorkan terus kan, ya nanti ketemu kelasnya yang memang akan lebih tepat gitu ya. Saya sengaja di tempat di sini karena pertama mengurangi kos ya, karena kalau saya sewa gedung pasti akan lebih mahal, dan ini sementara ini kenapa harus di sini, pertama agar pengenalan antara peserta juga akan lebih mudah gitu, seperti itu. Untuk itu pada peserta ini disilakan untuk menyampaikan materi hari ini dan bisa memberikan dorongan ke kita, inspirasi kita di rumah inspirasi. Terima kasih pada Ustaz. Terima kasih. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Bapak, Ibu, Mbak, yang paling muda ya. Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa silaturahim, kenalan, bertemu dengan Bapak, Ibu dan teman-teman semua di rumah Pak Dede yang beliau sudah minta saya berapa lama ya Pak Dede? Sudah Ada sebulan ya? sebulan lebih ya, sebulan lebih. Alhamdulillah berkali ini kesempatan ketemu dengan peserta luar biasa, peserta hebat yang masih mau belajar. Amat sangat jarang ya saya biasa ngisi training itu bertemu dengan orang yang masih antusias belajar, itu rasanya bangga gitu buat saya pribadi dan juga buat peserta. Seharusnya bisa bangga karena masih ada kesempatan atau niatan untuk belajar. Sedikit tadi saya sudah dikenalkan oleh Pak Dede. Mungkin kalau saya boleh menambahkan sedikit profil saya, siapa di antara Bapak Ibu Mbak yang sudah pernah berbicara di hadapan orang selain siswa ya, yang sifatnya umum, kita tidak kenal, berbicara di hadapan umum, paling banyak berapa orang? Bu Linda, Bu Sumaryanti, Pak Dodi, sama Mbak siapa? Najwa. Pernah nggak berbicara di hadapan orang banyak yang tidak kita kenal, yang sifatnya umum? Kalau pernah, berapa banyak audiensnya, pesertanya? Bu Indah, enggak? Majelis taklim. Ustazah ngajar taklim. Enggak ustazahnya sih. Oh, enggak ustazahnya. Sudah ngajar. MC biasanya. MC di majelis taklim. Iya. Oh, masya Allah. Sudah terbiasa lah ya. Terbiasa sih enggak, karena kan giliran ya. Enggak tiap hari pertemuan saya terus gitu. Paling banyak berapa Bu Indah pesertanya? Biasanya sekitar 50-60. Wah, masya Allah, banyak ya. Terus saya kan kepala cabang. Jadi Kepala cabang tahun sih? Level. Retali. Ya. Kepala cabang banyak mitra gitu. Ada mitra. Biasanya kita ada pertemuan mitra gitu. Mau mitra baru, mitra lama. Biasanya kepala cabang itu harus memperkenalkan diri. Harus speak up ya. Betul. Berarti sistem travelnya multilateral Enggak. jaringan? Enggak. Ah. Enggak. Memang komunitas aja, Iya, komunitas gitu ya. Iya. Siap. Terima kasih Bu Indah, luar biasa. Bu Sumaryanti, selain ketemu dengan orang tua siswa dan murid tentunya, belum pernah. Baru sekitar orang tua siswa. Paling besar audiens itu berapa banyak Bu? Berapa ya? Bisa 60-an. 60 orangan. Oh, sama kayak tadi Bu Indah ya. Siap. Baik, terima kasih Bu Sumaryanti. Pak Dodi, pernah nggak bicara di hadapan orang banyak yang kita tidak kenal sebelumnya, tiba-tiba ditembak gitu sama lagi ikut acara, ditembak untuk maju jadi MC kah, atau ngomong kenalin diri kah, pernah nggak? Ya, pernah dipakai dengan partner kerja. Partner kerja. Di mana Pak dinas Pak? Kalau saya freelance di dunia perfilman. Oke, masya Allah. Gimana ya? Baik. Paling
paling banyak berapa audiensnya Pak? Kalau lagi mengerjakan film itu mungkin bunyi bisa sampai mungkin 80 orang. Oh, banyak ya. Ya, karena kan kru misalnya dari sutradara sampai kru yang kecil-kecil itu. Ya paling kalau seandainya hanya tim intinya aja mungkin kisaran antara 30 sampai 40 orang. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Dodi. Kak Najwa? Belum sih. Belum pernah di kelas presentasi? Oh iya, iya. Paling Masih teman kelas ya. Iya. Berapa orang? 20-an. 30 orang. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke materi, kalau boleh izin saya bertanya, apa yang Bapak, Ibu, dan teman-teman ketahui tentang public speaking dan belajar ini tujuannya buat apa sih? Punten ya, jadi nanya kayak gitu ya. Mangga, silahkan siapa yang mau duluan. Biar tadi punya gambaran nih, biar saya punya gambaran. Oh, Bapak Ibu sudah tahu tentang ini, terus harapannya ini, tujuannya pengen tahu ini. Biar minimal saya punya gambaran. Jadi saya nanti nggak salah langkah ketika menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Mangga, siapa yang mau duluan? Bu Winda, Bu Sumayati, Pak Dodi, atau Mangga, silakan Bu Winda. Tujuan Yang pernah apa yang Bu Winda ketahui tentang public speaking dulu? public speaking itu kan cara menyampaikan. Cara menyampaikan. Terus percakapan dengan Percakapan audiens gitu ya. dengan audiens ya. Ya, betul. Terus yang ketiga mungkin karena saya menjual produk, mungkin untuk menawarkan gitu. Menawarkan. Bagaimana biar audiens itu tertarik dengan produk kita. Oke, Gitu. siap. Itu sih intinya sih. Oke, sebenarnya. kalau belajar ini tujuannya untuk apa Bu? Yang Ibu pengen dapatkan dari pertemuan kita? Cara apa ya? Cara memberikan biar audiens itu tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Terus otomatis kan penawaran kita ke audiens biar mereka berminat dengan produk kita. Menarik. Gitu. Baik, terima kasih Bu Winda. Boleh tepuk tangan juga nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Maka Bu, silakan. Apa yang So, Ibu ketahui tentang public speaking? Terus tujuan Ibu apa sih? Kalau boleh tahu. public speaking itu kalau pengalaman saya itu kemampuan seseorang itu bicara di depan orang yang mudah dimengerti. Karena kan setiap lapisan orang itu kan beda-beda ya cara. Pemahamannya, Itu betul. dia bicara dengan anak-anak seperti ini ke orang tua sendiri dan ke orang tua murid kita ngomong ke orang tua murid ya. Kalau orang tua murid kita juga latar belakangnya gimana ya. Jadi mungkin suatu keahlian ya untuk bicara bukan orang yang berbeda-beda, tapi mampu menyampaikannya dengan baik gitu. Siap. Nah, Siap. Kalau tujuan ikut ini, apa yang Ibu harapkan? Ekspektasi Ibu apa? ekspektasinya ya supaya saya bisa menyampaikan apa yang di pikiran saya dengan baik tanpa membuat kadang-kadang kan jadinya saya menerangkan ini maksud tadi ke orang dapatnya yang lain gitu. Terima kasih mata poinnya itu siap. Iya, poinnya supaya nyampe aja. Siap. Boleh tepuk tangan dong untuk Bu Winda. Jadi, mangga. Kalau menurut Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang public speaking itu apa? Sepemahaman Bapak? Ya habis ini ada untuk bisa ngobrol sama orang gitu sih sebenarnya. Siap. Kalau ekspektasi Bapak, harapan Bapak untuk ikutin apa? Pastinya Diajak Ibu bisa. salah satunya itu ada sama ibu. Ya selebihnya ya untuk mencoba belajar lagi untuk apa namanya bisa berbicara dengan menyampaikan. Mantap, keren. Tepuk tangan untuk Pak Dodi dong, keren. Karena juga terakhir. Menurut saya itu public speaking itu gimana kita bicara sama orang masyarakat luas itu yang mungkin kita nggak kenal ataupun kita kenal dengan lancar dan dipahami. Terus tujuan saya belajar editing ini tuh supaya nanti kalau misalkan saya itu berbicara atau kayak sidang atau kajian gitu kan supaya lancar gitu. Sidang skripsi ya. Ya, supaya bisa Sidang skripsi atau sidang di pengadilan? Atau saat akan supaya apa bisa merangkai kata-kata tanpa terbata-bata gitu, maksudnya apa yang dipikirkan saya itu langsung ke ucap dengan lancar gitu. Oke, mantap. Tepuk tangan. Keren. Kalau
Bapak Ibu, Kak Najwa, sebenarnya sadar nggak sih kita kalau setiap hari kita sudah melakukan yang namanya public speaking? Betul ya? Walaupun memang secara konteks, secara tempat, secara isi berbeda. Contoh, kalau saya ngobrol dengan Bu Winda, ini disebut public speaking, Mbak. Bu Winda. Ayo, setuju nggak? Iya. Saya ngomongnya sama Bu Winda nih, Ngobrol. ngobrol, Iya. itu disebut public speaking, Mbak. Iya. Hah? Iya. Setuju, public speaking. Setuju? Setuju. Saya nggak setuju. Oh, setuju. Jadi kalau saya one on one, saya ngobrol dengan Bu Winda misalkan, dengan Bu Sumaryati atau dengan Pak Dodi sendiri dengan sendiri ya, itu bukan public speaking. Itu adalah komunikasi. Yang namanya public speaking itu adalah ketika kita sendiri berhadapan dengan orang banyak. Makanya disebut public. Ya. Nah, public speaking ini adalah turunan dari bentuk komunikasi. Mubalid itu public speaker bukan? Iya. Mengisi khutbah? Betul. Iya. Ustazah kalau di pengajian? Iya. Guru kalau di kelas di hadapan murid-murid? Benar. Public speaking. Tapi kalau saya ngobrol dengan Pak Dodi, tatap muka, berhadapan-hadapan itu bukan public speaking. Tapi bisa jadi saya sedang melakukan yang namanya negosiasi. Itu adalah bentuk bagian yang lain dari komunikasi. Saya ada maksud nih, saya pengen mempersuasi Pak Dodi supaya mau beli produk kita. Nah, itu persuasi adalah turunan dari komunikasi. Jadi turunan dari komunikasi itu ada public speaking, ada khutbah, itu juga disebut public speaking, ada persuasi, negosiasi, itu adalah bagian-bagian turunan dari komunikasi. Sampai sini bisa ditangkap idenya? Bisa ya. Jadi public speaking itu adalah bagian dari keseluruhan bentuk komunikasi. Oke. Kalau saya boleh sedikit bercerita, rekor saya ngisi training itu di hadapan 4.000 orang. Rekor saya ngisi di hadapan 4.000 orang. Jadi waktu itu ada acara, saya diundang sebagai pembicara di Cibubur, salah satu kementerian. Pesertanya adalah pegawai dari kementerian tersebut. Saya ngisi 2 jam 4.000 orang. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Kalau masalah bagian, tadi Pak Dede mengenalkan saya adalah praktisi, kalau Bapak Ibu nanti boleh cari tahu ya, NLP, Neuro Linguistic Programming. Pernah dengar nggak? Pernah NLP. Pak Dede udah pernah dengar, yang lain belum pernah dengar kan? Apa sih NLP itu? Makhluk apa? Kalau hipnosis, hipnoterapi, pernah dengar? Udah. Bu Sumaryati pernah dengar? Pernah ya? Bu Winda pernah dengar? Apa yang diketahui tentang hipnoterapi? Audiens ya, apa? Apa audiens? Maksudnya apa? Mempengaruhi. Apa ya? Mempengaruhi Mempengaruhi seseorang. Dengan mungkin cara bicara, dengan kata-kata, Oh, iya, gitu iya. ya. Jadi gini saya perjelas ya. Hipnosis dengan hipnoterapi dua hal yang berbeda tetapi memiliki kemiripan. Kalau hipnosis atau hipnotis, Hipnotis. yang Pak Dodi pernah dengar dong hipnotis ya? Ya, kejahatan seringnya. Jadi gini, sebenarnya itu salah kaprah. Jadi orang-orang yang di luar sana yang melakukan kejahatan, misalkan Bu Sumaryati saya telepon, lewat telepon nih, Bu, nanti setelah ini Bu ke ATM ya, masuk ke mesin ATM, masukkan. Nah, itu terjadi itu. Itu sering terjadi kan? Terjadi, Ada tetangga terjadi. kita, saudara Iya, kita, saudara kerabat sendiri. kita, Hmm. sering kena bohong kayak gitu, ya. Kalau itu, saya bisa garansi, saya bisa jamin itu bukan hipnotis, tapi adalah gendam. Oh. Tahu gendam? Jadi gendam ya. Digendam. Tahu gendam? Salah satu jenis alat musik yang dipukul. Gendam. Gendam itu sudah pakai media metafisika yang tak kasat mata, gaib, Supranatural. supranatural. Karena gini, aliran hipnotis itu ada 2, Bapak Ibu. Ini susah jadi ngomong hipnotis ya. Tapi biar tahu aja, biar tahu. Karena Ibu Bapak, salah satu kecanggihan para public speaker dunia itu, dia pasti punya kemampuan hipnotis. Pasti punya ilmunya. Iya Bu, benar. Kita juga nanti akan bisa pelajari kalau mau Nanti ngomong. belajar. Tapi tolong jangan digunakan untuk yang aneh-aneh. Digunakan yang bermanfaat aja. Gitu. Para public speaker hebat itu pasti punya kemampuan hipnotis.
bagaimana audiens itu bisa betah berlama-lama mendengarkan dia. Kayak saya contohnya bisa, alhamdulillah Allah mudahkan ngisi di hadapan orang 2 jam non-stop. Kalau itu training biasa ya, training yang biasa saya lakukan itu 8 jam satu hari. Bayangin Bapak Ibu, dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Istirahatnya hanya salat break, zuhur dan asar. Setelah itu ngomong terus, ngeracos terus. Di orang bisa betah, standby. Pasti rata-rata trainer, coach, public speaker itu pasti punya kemampuan hipnotis. Gitu. Nah, bedanya hipnoterapi itu adalah pendekatan hipnotis yang dipakai untuk menterapi. Misalkan ada yang punya trauma, fobia, itu bisa dibantu dengan hipnoterapi. Termasuk semangat belajar, termasuk suka makan sayur. Gitu. Oh, kalau saya bicara masalah hipnoterapi, klien-klien saya banyak sekali yang aneh-aneh, dari yang lucu sampai yang aneh-aneh. Seriusan, ada yang nggak suka makan nasi, dari kecil nggak makan nasi Pak Ibu. Minum susu terus sama roti, nggak suka nasi gitu. Itu saya pernah tangani yang alhamdulillah berhasil. Gitu. Nah, ada satu pencapaian yang saya rasakan. Oh, rekan beda punten helm sama. Ya, saya amankan. Siap teman. Saya pernah waktu masih bekerja sebagai profesional ya, saya kerja jadi karyawan sebelum akhirnya saya punya usaha sendiri. Saya pernah ditantang sama bos saya. Kebetulan umroh haji juga Bu. Bisnis umroh haji bos saya ini bagus lah prospeknya karena pakai multi level marketing. Member kami di Indonesia ada 60.000. Jadi saya itu sama beliau terbiasa pergi ke daerah-daerah sama beliau. Ketemu dengan member-member, jualan lah, ngecap lah gitu ke member-member. Ada satu kejadian di mana tahun itu bisnis perusahaan saya itu bagus. Selama ini kami kontrak tuh di Ruko Cempaka Mas, Jakarta Pusat, kontrak 4 lantai. Karena bisnis bagus, ditantang. Ted, kita punya uang lebih nih, tolong beli gedung. Spesifikasinya 4,5 lantai, gedung baru. Kalau bisa ada liftnya, alhamdulillah kata bos saya. Terus budget kita 5,5 miliar. Minta di Jakarta Selatan. Menurut Pak Dodi, Ibu dan Mbak Najwa, budget 5,5 miliar dapat nggak di Jakarta Selatan? 4,5 lantai, minimal. Enggak. Saya di sini bangun sekolah. Berapa? Ada Al-Fajri itu 3 lantai itu 4 miliar. 4 miliar. Nah, tapi kan di sini. Tapi kan di Depok ya? Iya. Ini minta di Jakarta Selatan. Jauh. NGOP-nya jauh. Betul. Jakarta tuh NGOP di atas 20 juta. Betul. Setiap pulang kerja, saya naik motor, saya jalan nyantai. Nyari tuh gedung-gedung yang sesuai dengan keinginan beliau. Terus saya catat nomor handphonenya, saya teleponin marketingnya Pak. Begitu lewat Jalan Mampang, nanti kalau ke Mampang di depan GMC itu ada gedung yang pernah saya beli. Bukan saya ya, bos kantor saya beli. Persis di depannya GMC. Oh, GMC. GMC Buncit. Iya, Buncit. 4,5 lantai, ada liftnya, gedung baru 2 tahun kosong karena harganya minta 12,5 miliar. 2 tahun kosong karena mahal. Wah, ini sesuai ekspektasi bos saya nih. Saya catat namanya Wiis Marketing. Saya ingat banget. Saya catat. Besoknya saya telepon di kantor. Wiis, bener itu gedung dijual. Iya Pak, dijual. Serius nggak Pak? Kata beliau. Serius. Saya bos saya mau beli serius beneran. Berapa harganya Wiis? Oh kami buka 12,5 miliar. Dalam hati, waduh masya Allah mahal banget ya. Saya langsung memberanikan diri. Bapak Ibu, teman ini sedikit cerita aja. Tolong dong, boleh nggak saya ketemu sama ownernya? Bapak serius bayar nggak? Kata Wiis ini, serius mau beli nggak? Serius Bu, saya punya uangnya, kami punya uangnya. Saya pengen berusaha nego, saya bilang gitu. Kalau memang diizinkan rezeki saya beli. Dapatlah kontaknya, ternyata yang punya Arab Betawi Cibubur. Orang sugih, orang kaya banget namanya Pak Ali Fikri. Masih Tinggal di kota wisata Cibubur. Sugih banget, tanahnya di mana-mana Pak Ibu. Setelah saya ngobrol ya. Ada satu kesempatan di mana saya menggunakan teknik negosiasi saya dengan hipnosis yang saya punya. Saya berhasil memasukkan ke alam bawah sadar beliau bahwa tolong
jual gedung itu ke kami jangan mahal-mahal. Tapi ini sugestinya beda ya, saya masukkan dengan sugesti-sugesti tertentu. Entry point. Dan yang namanya hipnosis itu nggak harus tidur, ngobrol kayak gini pun bisa hipnosis, bisa hipnotis. Nggak kayak Uyakuya ya. Jadi saya masukkan teknik-teknik itu ke lawan bicara saya, Pak Ali Fikri itu konteksnya. Alhamdulillahnya atas izin Allah terbuka hatinya, gedung itu Bapak Ibu kira-kira dapat harga berapa? 3,5. Oh 3,5 pengurangan. 4 ya? 4,5. 4 Pak. Setengahnya buat makan. Setengahnya buat ibu. Kira-kira berapa? 8. Dari 12,5 miliar saya dapat 4,5 miliar. 4,5. Masya Allah. Turun 8 miliar Bu. Itu fakta wallahi. Iya. Tapi setelah saya keluar, ya bos saya ini bermasalah. Udah kerja di situ, semua karyawan udah pindah. Saya masih kerja di situ sekitar 1 tahunan. Gitu. Terus saya melihat gelagat bos saya udah nggak enak, saya resign. Gitu. Nanti saya ceritakan lah yang jeleknya nanti lah. Bidang. Tapi yang bagusnya dulu bahwa saya alhamdulillah dengan kemampuan negosiasi, bahwa kalau seseorang punya kemampuan meyakinkan orang lain atau persuasi, ya negosiasinya bagus, segala sesuatu yang menurut kita nggak mungkin itu menjadi mungkin. Seriusan. Jadi kalau Bapak Ibu menguasai satu teknik yang namanya excellent communication, apapun turunannya, segala sesuatu itu yang tadinya kita merasa nggak mungkin, insya Allah menjadi mungkin. Asal kita yakin aja, bahwa kita sudah punya ilmunya, kita praktekkan, kita praktekkan ke orang lain, dan itu terbukti berhasil, itu bisa menjadi penguat buat kita. Dan itu cukup sering saya lakukan. Ini adalah pencapaian terbesar dalam hidup saya. Dan bodohnya saya, logikanya Pak Ibu, Mbak Najwa, kalau orang sudah Menegosiasi. berhasil Iya, kan? menggolkan. Logikanya kita dapatkan ya. Iya. Minimal Itu hak 2,5% fee lah. marketing Fee marketing lah 2,5%. 2,5 itu. Betul. Bodohnya saya nggak minta itu kembali. Berarti lurus. Termasuk saya yang lurus tadi. Lurus. Lurus atau bodoh? Karena nggak ngerti saya. Belum paham. Akhirnya uang itu dimakan sendiri sama Bu Iris. Saya yakin itu. Iya. Ya 4,5 miliar, 2,5%-nya berapa? Lumayan kan? Lumayan. Bodohnya saya tuh. Hampir 300. Ya udahlah, saya anggap itu sebagai sedekah saya lah ke Bu Iris lah. Kasih polos. Kasih polos. Saya nggak main yang begitu-begitu, nggak ngerti Bu seharusnya. Ya alhamdulillah itu beberapa contoh real yang alhamdulillah Allah mudahkan yang saya lakukan dalam perjalanan hidup saya ketika saya mempraktekkan yang namanya public speaking maupun communication. Nah, kalau kita pengen belajar ini public speaking khusus ya, sekarang kita kerucutkan hanya tentang public speaking, bukan komunikasi secara umum. Bedakan dengan negosiasi, bedakan dengan persuasi, bedakan dengan kita ngobrol seperti ini. Ya, bedakan itu. Kalau ini konteksnya public speaking, bicara di hadapan orang banyak. Kalau pengen bicara kita jago, lancar, seperti Mbak Najwa bilang tadi, meyakinkan orang lain, dosen penguji kita kan, misalkan dosen kita kan, klien kita kan, orang tua murid kita kan, maka kita kalau pengen punya kemampuan public speaking yang hebat, kita harus punya. Oh sorry, sebelum sana saya akan masukin dulu deh. Bapak Ibu, tahu nggak? Ternyata ini hasil research ya, hasil penelitian, bukan kata saya. 10 kiat sukses pebisnis di Amerika. Ternyata nomor 3-nya adalah keterampilan komunikasi. Nomor 3 itu termasuk the best 3 ya. Setelah passion dan intelektual kita. Menurut Bapak Ibu dan Mbak Najwa, apakah hal yang paling menakutkan yang membuat orang itu pertanyaan ini saya ganti. Menurut Bapak Ibu dan Mbak Najwa, hal apakah di dunia ini yang menjadi pembunuh menakutkan bagi kebanyakan orang? Hal yang menakutkan bagi kebanyakan orang di dunia ini apa? Menurut teman-teman, hal yang paling menakutkan bagi sebagian orang besar di dunia ini apa?
Apakah kehilangan pekerjaan? Apakah tidak punya suami atau istri? Rasa takut. Rasa takut, ya hal yang paling menakutkan bagi kebanyakan orang apa? Di dunia. Ternyata setelah di riset adalah berbicara di hadapan orang. Berbicara di hadapan Itu ya. benar. Deg-degan itu. Bukan karena dia misalkan gini. Ada kan orang yang takut naik pesawat ya Pak? Gini. Ya. Ada. Ada. Bukan itu ternyata. Inferior. Itu masih bisa dilawan. Berarti inferior kompleks dong. Inferior kompleks karena ketika dia berdiri aja di depan orang umum, dia sudah tremor, jantung sudah berdegup kencang, sudah keringetan segede-gede jagung, sudah pucet mukanya. Mohon maaf punten, sudah perutnya itu udah kayak butterfly stomach gitu ya. Udah kupu-kupu lah gitu lah, banyak berterbangan di perut yang akhirnya menyebabkan dia mules, gitu kan istilahnya ya. Yang pengen bolak-balik ke toilet, itu sebegitu menakutkannya berbicara di hadapan orang banyak. Jadi bukan karena ketakutan naik pesawat, ketakutan kehilangan pekerjaan, bukan ternyata, tapi ketakutan berbicara di hadapan umum. Nah ini keterampilan komunikasi ternyata menjadi poin penting bagi siapapun yang pengen sukses dalam kehidupan. Karena kita adalah makhluk sosial yang mau nggak mau setiap hari berkomunikasi, betul nggak? Iya. Entah kita menyampaikan ide atau pendapat kita ke orang lain, entah kita minta persetujuan yes dari orang lain gitu kan ya, itu harus kita sampaikan. Oke, Mau pakai ini ya, pointer. nggak bisa pada Oh, itu nggak bisa ya? nah itulah yang akhirnya saya simpulkan, saya ambil dari ini People's Almanac Book ya. Hal yang paling ditakuti itu adalah berbicara di depan umum itu 21%. Iya juga ya. Ketinggian itu 17%. Ibu, bapak, karena juga kalau naik jembatan penyeberangan atau di mall di lantai 5 ngeliat ke bawah takut nggak? Takut. Itu hal yang biasa aja. Maksud saya bukan hal yang nggak mungkin lah kita juga akan loncat gitu kan. Paling gemeteran gitu doang kan. 17%. Serangga dan hama. Ada orang yang jijik takut melihat kecoa, insekta gitu misalnya. Takut. Nah, itu kalau takut itu bisa dibantu dengan hipnosis tuh. Ya, termasuk masalah ketinggian juga, fobia ketinggian itu bisa. Masalah keuangan itu hanya 12%, kehilangan pekerjaan, nggak punya penghasilan, itu hanya 12%. Tapi kebanyakan 21% orang itu takut berbicara di depan umum. Gitu. Ini hasil research populasi manusia di dunia. Sepakat nggak Bu ya? Sepakat pada dia. Karena dia sepakat ya. Bukan karena penyakit, bukan karena takut berenang, nggak bisa menyelam, gitu kan? Tapi takut berbicara di hadapan orang banyak. Manusiawi nggak? Manusiawi. Tapi nanti ada tips dan triknya, yang insya Allah saya bantu. Ya. Saya kalau ketemu orang baru, justru saya kalau menurut saya itu over pede sebenarnya. Udah ngajakin ngobrol duluan, walaupun belum kenal gitu. Ngajakin ngobrol duluan, ngedeketin duluan, gitu. Walau contoh kayak tadi pagi misalkan saya ngisi buat teman-teman dari Indosat 40 orang, belum dikenalin sama MC-nya, saya pede aja udah kenalan sama satu persatu peserta semua. Karena ya dunia saya seperti itu, passion saya memang seperti itu. Ketika nanti saya sudah mulai ngajar, saya nggak perlu capek-capek lagi berkenalan dengan audiens. Biar audiens bisa dekat dengan saya pun bisa dekat dengan audiens. Gitu. Nah, mengapa menurut Bapak Ibu mayoritas pembicara itu sangat membosankan? Pernah nggak kita ngikut kajian, pengajian? Khotib gimana? Padahal kalau Bapak punya masalah kesulitan tidur di malam hari Pak, kalau katanya dengerin khutbah aja Pak, tidur ya pasti kan? Iya kan? Datang aja sholat Jumat, pasti kita tertidur. Saya tuh pengen banget punya cita-cita, pengen melatih para khotib itu supaya audiens yang mendengarkan itu bisa semangat. Itu mimpi saya, tapi belum pernah ada yang mengundang saya. Padahal kalaupun nggak sanggup bayar juga nggak apa-apa, tinggal ngomong gitu. Pengen itu bagian dari amal jariah saya lah itu. Seriusan nanti kalau Bu Winda punya komunitas, boleh tuh undang saya. Harus balik. Nah boleh tuh undang Masa saya. masuk itu di Depok. Boleh Pak Dede. Harus balik. Gak usah dibayar, jadi amal jariah saya lah insya Allah. Insya Allah. Saya pengen tuh, karena kebanyakan rata-rata kalau dengar khutbah itu
udah konten isinya nggak bagus, pembicaranya monoton, makin cepat terlelap para audiens yang mendengarkan. Itu fakta misalnya. Gitu ya. Jadi menurut Bapak Ibu semua dan Kak Najwa, kenapa mayoritas pembicara itu sangat membosankan? Sok, ayo. Sangat. Kenapa Bu? Gak ada interaksi ya. Nggak ada interaksi. Alhamdulillah betul. Tapi apakah mungkin ketika khutbah misalkan, woi Mbak, sini Mbak, nggak mungkin kan? Iya. Beda konteksnya. Beda konteksnya. Tapi bisa kita siasati, benar. Nanti saya kasih tips triknya. Nggak mungkin kan itu, Iya. ya masa ketika khutbah yang sifatnya sakral gitu ya, kita ajak-ajak yang aneh-aneh. Bu Winda sudah, Bu Sunaryoki, Intonasi ya. intonasi monoton ya Bu ya. Datar gitu. Datar. Terus betul Bu, setuju banget saya. Menurut Pak Dodi, kenapa mayoritas pembicara itu membosankan Pak? Orang tuh Bu, ngomong apaan sih ini? Pengen cepet-cepet pulang ya? Apa menurut Pak Dodi? Kayak orang jualan obat. Ya, kadang isinya. Isinya, Nah, betul, konten. kontennya, setuju. Content is the king. Kontennya, kadang-kadang, ya elah itu lagi gue udah sering denger ya, misalkan gitu. Kenapa dibawa itu lagi? Variatif. Kurang variatif. Terima kasih Pak Dodi. Kak Najwa, menurut kakak, kenapa mayoritas pembicara membosankan? Mungkin kurang ekspresif atau Kurang ekspresif, betul. datar aja gitu. Datar. Ngomongnya tuh nggak membawa audiens gitu. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Keren. Jawaban Bapak Ibu dan teman-teman semua 100% benar. Dan ini kebanyakan dialami oleh setiap orang yang, mohon maaf ya, tidak memiliki kemampuan public speaking yang baik. Kalau dia belajar, pasti dia akan berubah cara pendekatannya. Pasti. Ya, nanti ini detail banget nih materinya. Saya sampai jam berapa Pak Dede? Jam 3 subuh ya Pak? Sampai jam berapa? Jam 3 ya? Materi sih disesuaikan aja selesai sampai jam 3. Saya tawarin sampai jam berapa Pak? Materi sampai setengah 3 mungkin ada Jam 3. tanya jawab. Jam 3? Jam 3 sore? Oke. Iya. Sepakat ya? Maksimal sampai jam 3. Maksimal ya? Udah jangan tanya jawab ya. Ada 3 hal dan ini harus dipegang teguh oleh siapapun yang pengen jadi seorang pembicara yang hebat. Saya tidak pernah keluar dari 3 aspek ini. Pertama, konten, isinya. Yang kedua, desain. Bapak Ibu kalau melihat dari awal memperhatikan desain saya dengan slide ini bagus ya? Ya, keren. Bikin orang tertarik untuk melihatkan ya. Karena Ya. aspek yang paling dominan dimiliki oleh manusia populasi di dunia itu adalah aspek visual. Jadi amat sangat senang ketika ada sesuatu yang bisa dilihat. Nggak cuma ngomong doang gitu. Makanya guru yang hebat, Bu Sumaryati, punten, izin, adalah guru yang mampu melibatkan seluruh cara belajar atau gaya belajarnya siswa. Dia jago bisa dengan visualnya, dengan tulisan, dengan buku-buku, dengan gambar-gambar, atau si gurunya menyampaikannya dengan interaktif, gesturnya, itu kan biar dilihat oleh si siswa. Itu aspek visual. Aspek auditori, cara dia ngomongnya, menyampaikannya, intonasinya, temponya, nadanya, harmonisnya, itu dipraktekkan. Terakhir, masalah aspek kinestetik. Jadi guru yang hebat itu tidak melulu duduk. Nah, catat ya halaman sekian. Kayak zaman saya itu, aduh sedih banget. Makanya nggak maju-maju. Tapi guru yang hebat ketika dia bisa menyentuh juga aspek kinestetiknya si siswa. Contoh, diberikan sentuhan, bejok, dipukul, bejok, disentuh maksudnya ibu, bukan dipukul ya, disentuh, bagus nak, ibu suka, bagus tarian kamu. Dikasih apresiasi dengan sentuhan, dengan kinestetik. Gitu. Dengan dikasih hadiah, oh itu apresiasi, walaupun sederhana hadiahnya itu apresiasi yang membuat siswa tuh senang. Gitu. Dengan diminta, nak bantu ibu dong, tolong ibu ambilkan, bersihkan papan tulis. Nah, kinestetik itu senang tuh, dihapus. Jadi dengan pendekatan-pendekatan kayak gitu. Nanti kita belajar 3 aspek gaya belajar ini ya. Ada konten, ada desain. Nanti kalau boleh ya, kalau misalkan ketemu lagi, Allah izinkan kita ketemu lagi, kita belajar juga aspek desain. Pakai Canva aja yang gampang-gampang. Sederhana.
Kalau nanti ibu, bapak, mbak Najwa ada kebutuhan untuk presentasi yang butuh pakai slide kayak gini, itu penting banget kita belajar. Misalkan Bu Indah pengen presentasi di hadapan komunitasnya, ada proyektor, ada layar, bikin desain yang bagus. Belajar sama saya juga nanti insya Allah, kalau ada kesempatan. Terus delivery ini maksudnya apa? Cara penyampaiannya, cara membawakannya, gestur tubuhnya, gerakan tangannya, maju mundur body movementnya, cara dia duduk, pembicaranya duduk, seperti apa, itu nanti kita akan belajar. Cara dia berpakaian, kita akan belajar semua. Ya, dan ini saya pernah dapatkan manner yang bagus dari salah satu lembaga manner terkenal di Indonesia, ya, John Robert Powell. Saya pernah belajar langsung cara berpakaian. Yang kalau berhijab itu seperti apa, ya. Yang laki-laki kalau dia punya kumis, punya jenggot seperti apa, itu nanti kita belajar insya Allah. Ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu sebelum saya lanjut, mangga. Mempengaruhi ya kalau pakaian terus. Sangat ibu. Contoh punten ya. Kalau kita, ini saya tanya dulu di awal. Kalau audiens kita, peserta kita, ya, adalah masyarakat umum yang kita undang, cara pakaiannya kan beragam, betul ya. Terus kita sebagai pembicara pakaiannya seperti apa yang bagus, yang ideal? Ya umum. Secara umum nih, pakaian kita yang bagus seperti apa? Sopan. Formalis seperti apa? Biasa ya. Kalau sopan ya harus sopan lah, masa pakai kaos kutang gitu, pakai kaos dalaman enggak? Yang rapi. Contoh nih, ini real nih. Saya karena tahu saya udah dengar dari Pak Dede, pesertanya dari umum, maka saya sebenarnya sudah bawa juga jas. Jadi kalau saya lihat audiensnya pakaiannya bagus, rapi, saya pasti pakai jas. Tapi kalau pakaiannya biasa-biasa saja, saya juga ingin menyesuaikan. Idealnya Pak Ibu, kalau biasa umum, pakaiannya umum, nggak ditentukan, pakai seperti Pak Dodi ini bagus, pakai kemeja yang ada kerahnya, itu bagus, betul. Kayak contoh, misalkan saya audiens, Pak Dodi pakai itu sudah tepat. Tapi kalau audiensnya sudah pakai kemeja semua, saya sebagai pembicara pakai apa? Jas, betul Bu, setuju. Betul Bang. Harus lebih dari audiens. Satu tingkat di atas audiens kita. Itu ilmunya. Kata kunci. Satu tingkat di atas audiens kita. Kalau audiens kita sudah pakai jas, kita pakai apa? Nah itu. Dasi. Jas nggak perlu. Jas adalah pakaian yang sudah paling tinggi. Sama ya. Iya. Kalau sudah sama ya sudah. Jas adalah yang paling tinggi. Ya. Seperti itu, Ibu Bapak. Nanti kita pelajari itu di aspek delivery. Insya Allah, kalau izinkan nanti. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Mau diskusikan? Belum? Cukup dipahami? Hanya 3 aja, the rule of 3. Bagaimana kita kalau pengen jadi pembicara yang bagus, kontennya dia bagus secara isi, desainnya dia juga harus pandai, memvisualisasikan apa yang ada di otak dan yang nanti akan diomongin, dan juga cara dia menyampaikannya, mendeliverinya. Pertanyaan saya, kalau sebagai mubalik, khotib, kan aspek desain nggak perlu kan? Berarti dia harus kuatin dari konten dan cara delivery. Storytelling. Ya. Storytelling itu adalah bagian part. Part. Nanti kita bahas bersama-sama. Ya. Jadi nggak harus menulis storytelling, ada teknik yang lain. Ya. Teknik bercerita itu atau storytelling itu adalah salah satu bagian dari banyak bagian-bagian melakukan public speaking. Sampai sini oke? Kalau majelis taklim, ustazah majelis taklim, perlu tampilan desain nggak? Kalau memang bisa, bagus. Biasanya ada. Biasanya ada kan? Kalau memang ada, bagus. Alhamdulillah. Karena mayoritas populasi di dunia manusia itu adalah orang visual. Orang yang senang ada sesuatu yang bisa dilihat. Nggak cukup hanya mendengarkan saja. Oke, sampai sini oke? Kak Najwa oke? Pak Dodi, Bu Sumaryati, Bu Ida. Oke, selanjutnya ya. Kita akan masuk satu per satu.
ke aspek konten. Ya, cara menyusun isi presentasi. Menurut Bapak Ibu, presentasi adalah salah satu part dari public speaking. Oke, ini saya kerucutkan lagi konteksnya presentasi. Kalau menurut Bapak Ibu, ketika kita pengen presentasi, berbicara di hadapan calon klien kita, apa yang menurut Bapak Ibu penting untuk kita masukkan ke dalam konten kita? Cara memilihnya gimana? Sebelum saya kasih tekniknya nih, apakah semua yang kita kuasai itu kita omongin? Enggak kan Pak Dodi ya? Contoh, Pak Dodi pengen menawarkan handphone terbaru ke saya misalkan. Apakah Pak Dodi akan berbicara banyak ke saya tentang fitur-fitur handphone ini? Menurut Pak Dodi dan Bapak Ibu semua, karena juga perlu nggak? Menjelaskan semuanya gitu. Nah, menjelasin semua tentang Pak, katanya ini fitur handphone ini adalah ini Pak. Bapak kalau mendalamin lagi bisa ini. Penting nggak? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu dibutuhkan. Belum tentu dibutuhkan. Karena apa? Sebagian besar pengguna handphone rata-rata Bu, itu pasti hanya hal yang paling mendasar yang perlu kita buat adalah tentukan siapa audiens kita. Subjeknya. Objek audiens kita, apakah remaja, apakah anak-anak, apakah orang tua, apakah dia pekerja, apakah dia ibu rumah tangga, berapa orang jumlahnya, berapa segmentasi usianya, itu saya biasanya cari tahu untuk kalau peserta training saya. Itu pasti saya lakukan. Minimal saya punya gambaran di awal tentang calon peserta saya. Jadi cara menyusun isi presentasi ini yang bisa kita lakukan. Before, titik nol ya, nol dulu before. Apa yang harus Anda lakukan sebelum mempersiapkan draft konten? Satu itu kita masuk ke framework atau kerangka. Presentasi yang bagus itu kalau dia terstruktur. Dari awal, si pembicara sudah menyampaikan tujuan kita belajar ini nanti adalah teman-teman mendapatkan goals-nya ini. Kita turunkan dalam bentuk kerangka-kerangkanya. Jadi jangan salah Bapak Ibu karena juga pembicara yang hebat itu Agim, Deda, terus siapa? Ustaz Ari Syafiq Basalama, Ustaz Khalid Basalama, Ustaz Adi Hidayat, Mario Teguh, Ari Ginanjar Agustian. Itu dia sudah punya kerangka yang akan dia sampaikan nanti ke audiens. Setelah ini dia pengen ngomong apa, setelah ini dia pengen ngomong apa, setelah ini dia pengen ngomong apa. Itu dia pasti punya, nggak mungkin enggak. Gitu ya. Jadi ada titik 0, titik 1, titik 2, titik 3 nanti. Dari sebelum sampai ke framework, sampai nanti kita explore, kita detailkan lagi. Setelah kita punya kerangka, kita detailkan, ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara membuka, cara menutup, dan cara transisi. Transisi ini kalau contohnya misalkan kita ngeblank nih, apa yang harus kita lakukan kalau kita ngeblank? Iya. Itu nanti kita belajar bersama-sama. Sampai sini oke, Bapak Ibu, Bu Ida, Bu Sumaryati, Pak Dodi, Kak Najwa. Dari 0 sampai 3. Before, framework, explore, sampai opening, closing, transition. Nanti kita belajar bersama-sama. Sampai sini oke? Kita bahas satu persatu ya. Ini saya nggak mau selesaikan dulu semuanya nih, biar nanti ada pertemuan selanjutnya. Iya betul. Lebih lama. Minimal hari ini sampai konten dulu ya. Minimal hari ini sampai konten dulu. Nanti kalau ada kesempatan lagi, Allah izinkan kita masuk ke tahapan yang berikutnya. Saya juga pengen ngajarin teman-teman desain. Pernah dengar Canva? Pernah? Kita akan menggunakan Canva aja nanti yang simple, yang gampang. Canva itu gratis, bagus pula. Nanti kita praktek bersama-sama. Teknisnya sama saya. Mau pakai laptop lebih bagus,
Mau pakai handphone juga nggak apa-apa. Handphone bisa juga. Iya, kalau mau pakai handphone Harus sabar. download dulu aplikasi, tapi harus sabar. Harus sabar kalau Karena yang- handphone itu kan tampilan kecil ya. Iya, Oh, betul. gede-gede ini itu susah. Tapi kalau mau pakai laptop, ya, saya lebih senang. Nanti kita belajar bersama-sama, saya praktekin langsung di sini. Gitu, ya, desain yang bagus seperti apa. Saya Ya. kasih kaidah-kaidahnya nanti. Oke, karena 3 aspek itu nggak boleh lepas tuh, konten kita, desain kita, kalau kita butuh desain sama delivery kita. Oke, sampai sini oke. Ini kalau saya close, karena juga kalau diulang, step-stepnya apa aja? Yang tadi yang itu yang 0 Nah, Iya, 1, 2, 3. before, Before itu tentang apa? tentang sebelumnya gitu, Apa yang harus kita persiapkan? rangkanya. sebelum presentasi. Disingkat ya. Iya, sebelum kita membuat menjadi step 1, before itu apa yang harus ada dalam pikiran kita supaya nanti konten yang kita pengen buat itu tepat sasaran. Audience. Ya, pilih dulu audiens. Nanti kita detailkan ya. Walaupun belum dapat, saya pengen gali dulu dari teman-teman ini. Audiensnya. Terus ada istilahnya lupa. Yang satu itu rangkanya. Rangkanya. Yang kedua, Dia tadi explore. oh ya, explore. Kita detailkan lagi kerangka-kerangka yang sudah kita buat. Yang ketiga, opening, Kemudian closing, transition. Siap, gitu ya. Oke. Mudah-mudahan step roadmap-nya seperti ini. Kebanyakan saya lakukan ini. Pasti saya lakukan. Ya. Before, framework, explore sama opening, closing, and transition. Kita detailkan satu persatu ya. Step 0. Sebelum kita membuat draft dari konten atau isi ceramah, presentasi, pembicaraan kita. Nah, ini wajib fardu ain hukumnya. Hukum ya. Ya, fardu ain wajib. Jangan karena kita udah jago terus kita lupa nih nanya siapa audiens kita. Nggak boleh. Ini harus. Jadi ketika Kana juga Pak Do di Bu Sumaryati sama Bu Linda pengen presentasi, kita harus kenal dulu siapa audiens kita. Minimal berapa jumlah laki-laki dan perempuannya, segmentasi usianya, range-nya berapa, supaya nanti ibu, bapak, Kana Jo itu punya kesempatan untuk berpikir setelah ngomong ini, saya mau ngomong apa, cara membawakannya seperti apa, itu kita sudah punya duluan di benak kita. Gendernya berapa, perempuan laki-lakinya, tingkat pemahamannya seperti apa. Kalau bisa dapat itu lebih bagus lagi. Saya kalau training konteksnya, saya tanya, saya hubungi orang HR-nya, ini karyawan sudah berapa tahun bekerja. Minimal saya tahu punya gambaran seberapa dalam dia menguasai bidang kerjanya. Biasanya itu yang saya lakukan. Tentang usia, jumlah laki-laki perempuannya, kedalaman berapa lama dia bekerja, sampai sedetail mungkin Bapak Ibu upayakan itu punya data, punya contekannya. Bisa nggak nih berjanji sama saya untuk melakukan ini? Harus bisa. Jadi sebelum Bapak Ibu ngajar, presentasi, ngomong di hadapan orang, punya kuncian ini dulu. Kalau Ibu di sekolah, karakter orang tuanya seperti apa itu harus cari tahu dari guru yang memang sering berinteraksi dengan orang tua di kelas, siswa di kelas. Gitu. Bungkus, sampai sini bungkus? Bungkus ya. Jadi kenali audiens kita secara komplit, komprehensif dan lengkap. Oke. Yang berikutnya. Nah, setiap kita presentasi kita harus punya tujuan, betul? Baik tujuan untuk kita maupun tujuan untuk audiens. Kalau konteksnya sekarang nih, saya bertemu dengan Bapak Ibu hebat semua. Tujuan saya apa? Menyampaikan materi tentang public speaking. Betul ya? Tujuan untuk ibu-ibu apa? Bapak-bapak di sini, karena juga apa tujuannya? Supaya dapat ilmu, keterampilan, skill public speaking tersebut. Betul nggak? Jadi saya sudah punya tujuan yang hadirnya saya di sini. Supaya Bapak Ibu
punya skill, keterampilan mempraktekkan nanti kemampuan public speaking. Oke, jadi selain audiens kita kenali, kita juga punya tujuan. Harus Pak, karena juga harus. Tujuan saya apa sih? Apalagi kalau bisa sampai membuat tujuan itu tujuan yang mulia ya. Pengen banget menyampaikan ilmu supaya ilmu itu bisa dipraktekkan oleh audiens yang menerima ilmu kita, sehingga jariah itu terus mengalir kepada kita. Waduh, luar biasa itu. Kebahagiaan yang nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ya, makanya seorang dai itu atau mubalik itu atau pendakwah itu, ketika dia berdakwah terus dakwahnya diikuti, wah bahagianya luar biasa. Karena pahalanya mengalir terus buat dia. Pun sama, jangan salah, trainer juga begitu. Kalau ilmu yang dipraktekkan akan menjadi pahala jariah terus menerus. Guru, ustadz, ustadzah sama seperti itu. Yang ketiga, nah kalau bisa bicara tentang tujuannya, nah ini hal yang baku, sudah saya sari dari seluruh buku-buku tentang public speaking atau tentang communication, ya khusus konteksnya bicara di hadapan umum, atau dari pengalaman saya pribadi. Tujuan public speaking itu, presentasi itu atau public speaking itu hanya 3. Ini aja gak pernah lepas. Pasti ini. To inform, untuk memberikan informasi atau ilmu atau pengetahuan. To persuade, untuk meyakinkan orang, kita negosiasi misalkan di hadapan orang banyak, supaya misalkan contoh, saya jualan di hadapan orang banyak. Bapak Ibu tahu nggak bahwa susu kurma ini adalah susu terbaik se-Indonesia? To persuade, belum tahu kan? Nanti saya kasih tester ya, cobain deh. Misalkan gitu. Itu saya sedang mempersuade. Terus mengentertain, menghibur. Ini juga tujuan yang lain, mengentertain. Ada yang bisa bantu saya bedanya 3 hal ini apa? Mana yang formal, mana yang non formal, mana yang informal? Nomor 1. Satu formal. Satu formal. Kedua Informal. Kedua informal. Bukan. Formal informal. Tergantung situasi gitu Bu Sumaryati. Saya setuju. Bawahnya baru informal. Kalau entertain informal. Ya. Kalau Bapak Ibu saya tantang, pengen pakai dari 3 ini, maunya pakai yang mana? Beda-beda. Kalau audiensnya misalkan umum, Saya lebih cenderung iya betul. cenderung Ketiga ya. ketiga, 2, baru 1. Tergantung konteksnya. Ya. Kembali lagi. Kalau sekiranya di hadapan kita adalah orang-orang yang pengen belajar. Contoh saya di satu perusahaan, misalkan 30 orang saya latih, biasanya saya pakai pendekatan to inform. Karena dia pengen mendapatkan skill baru, pengalaman baru, ilmu baru yang bisa dipraktekkan nanti di dunia kerjanya dia. Saya nggak pernah keluar dan nggak pernah pakai to persuade atau to entertain, nggak perlu buat saya. Saya cukup menyampaikan, karena keberhasilan sebuah training itu dilihat dari KSA, knowledge, skill, attitude. Kalau knowledge-nya sudah bertambah, skill-nya sudah berubah, attitude-nya juga semakin baik, buat saya itu adalah cukup. Jadi pakai inform aja udah selesai saya. Oke. Kalau tadi kita niatnya jualan, pakai di tekniknya persuade. Nanti saya ajarin kata-kata apa yang pantas untuk diutarakan ketika nanti pengen jualan, pengen presentasi yang tanpa disadari oleh audiens. Saya punya buku segini, Bu, tebalnya sekitar 300 halaman. Pakai bahasa Inggris, judulnya itu tentang kata-kata, diksi yang kebanyakan dipakai oleh orang-orang hebat ketika dia pengen mempersuasi orang lain, orang banyak. Bukunya tentang itu aja, diksi, kata-kata dipraktekin, dibaca, dipraktekin. Ada terjemahan. Gak ada terjemahan. Kalau memang mau nanti boleh fotokopi punya saya. Tapi halal ya? Jangan deh. Jangan. Beli yang Takutnya nggak halal ya. Lebih baik sekarang beli aja. Tapi itu bagus banget bukunya, bagus banget. Ya. Itu entertain. Nah ini paling simple, paling gampang. Kita Bu
bagi rapot misalkan orang tua datang, nggak perlu yang to inform dan terus persuade yang terlalu serius bu, entertain aja, ngomongin sambil ketawa ketiwi boleh. Bahkan itu cenderung menurut saya ya, itu entertain itu adalah hal yang paling cepat masuk ke benaknya audiens ya kan. Pikiran bawah sadar kan? Iya, jadi nggak kaku-kaku. Beda karena kalau conditioning di awal untuk to inform training misalkan, ya saya pasti akan mengkondisikan peserta dengan serius, nggak boleh enggak, biasanya gitu. Walaupun di tengah-tengahnya saya isi games, di tengah-tengah materi ada simulasi atau role play yang berkaitan dengan materinya, itu kan bergerak, ketawa ketiwi itu boleh-boleh saja. Jadi nggak perlu lecture, saya ceramah kayak gini nggak harus. Iya. Bisa dibungkus sampai sini? Siap. Ya, nanti saya menantang Bapak Ibu semua kalau udah dapat materi tentang konten, kita praktekin dulu, nanti bikin susun bahan ngomong di depan, gitu ya. Isinya terserah, tapi pakai teknik inform, persuade atau entertain, terserah dari Bapak Ibu. Pilih salah satu. Isinya saya bebaskan, terserah Bapak Ibu menyampaikan tentang apa. Siapa kalau di jalan segitu? Ini pertemuan kedua. Saya biasanya melakukan itu, saya sambil rekam, pakai video. Biar nanti di hari terakhir, biasanya training ini Bapak Ibu sebagai gambaran saya lakukan 3 hari biasanya. Hari pertama dapat materi full tentang konten, sampai praktek nyusun konten. Hari saya review, sesi kedua, sesi ketiga praktek. Buat saya isi serah, nggak mau semua itu dapat direkam di video. Terakhir, kita akan tampilkan videonya tiap-tiap orang. Kita semua memberikan penilaian. Plus minusnya seperti yang sudah bagus gimana, yang kurangnya apa. Kita sama-sama peer group memberikan masukan. Oh udah bagus ini nih berdasarkan ilmu yang teori yang sudah kita dapat dan praktiknya seperti ini. Itu pasti akan kena banget. Saya pengen bikin kayak gitu. Tapi ini karena ketemuannya hanya 2 jam, terus saya nggak tahu kapan lagi akan ketemu dengan Bapak Ibu semua. Ya nggak bisa saya paksakan untuk melakukan itu. Paling yang bisa kita lakukan bersama-sama aja, nanti sifatnya yang sedikit-sedikit aja. Contoh kayak gini nih. Nanti saya kasih assignment atau tugas, Bapak Ibu semua bikin konten isinya bebas. Sudah siap maju menyampaikan PR-nya. Siapa kira-kira Bapak Ibu kan Najwa? Insya Allah ya. Pak Ibu punten ya. Juta nih. Kira-kira 7. 15 juta. Kekecilan Pak Dede 15 juta. Saya ditawarin 7,5. 7,5. Iya. Nah itu yang kelas di bawah saya. Wah. 14 hari, sekarang jadi 7 hari. Oh sekarang Dulu 14 hari. 14 hari ya. Sekarang jadi 7 Oh, hari. lebih Tapi singkat. harganya sama, nggak berubah. Oh sama. Tahu nggak berapa Bapak Ibu? Karena jual 21 juta. 21 ya. 1 Investasi. hari saya training 21 juta. Yang kedua saya ngambil sertifikasi coaching dari Amerika sana, ICF. ACF ya. 3 hari saya harus keluar dana 18 juta. 3 hari. Waktu saya ngambil hipnoterapi itu total 2, 2, 3 5, 7 hari seminggu saya bayar 9,5 juta. Sertifikasi itu. Tapi alhamdulillah sudah BEP, break even point, sudah ya udah balik lah saya udah ngajar-ngajar tuh udah balik. Udah di Tapi saya pengen bicara bahwa
ketika kita ada niatan untuk belajar dengan ilmu yang itu mahal, menurut saya itu mahal Pak Ibu. Iya, betul. Saya kalau bicara prioritas yang lain, saya ingin prioritas yang lain, tapi saya pengen membuat diri saya berkembang gitu. Makanya sertifikasi itu saya ambil buat pengembangan diri saya. Mahal. Kalau bicara nggak sanggup, ya mungkin ada alokasi yang lain gitu yang harus saya prioritaskan. Tapi saya paksakan diri saya untuk mengambil itu. Jadi saya serius belajarnya, karena sudah ngeluarin uang mahal. Iya, betul. Maksud saya gitu, itu poin yang pengen saya sampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu di sini, saya nggak tahu ditarikin sama Pak Dede berapa, saya nggak tahu, beneran belum nanya sama Pak Dede berapa Bapak Ibu harus bayar, saya nggak tahu itu uang mahal, saya jujur nggak tahu. Bapak Ibu harus tetap semangat berapapun yang Bapak Ibu keluarkan. Jadi kalau saya minta kasih penugasan, ini adalah bagian dari Bapak Ibu pengen belajar, ayo kita kerjakan dan nanti maju supaya Bapak Ibu dapat sesuatu yang baru. Siap Bapak Ibu? Siap? Insya Allah ya. Pasti di Udah biasa bicara di hadapan orang banyak kan, bisa melewati Bu Linda, Pak Dodi sama Mbak Najwa. Itu udah mau jam 3 ya, cepat banget. Oke, dari sini ada yang mau didiskusikan? Kalau bicara konteksnya tujuan sudah bisa dipahami? Untuk memberikan informasi, untuk meyakinkan atau mempersuasi, untuk menghibur, entertain. Kalau bicara masalah tujuan presentasi, ini harus kita samakan. Kalau istilah anak-anak sekarang, point of view. Ya, kita berdiri di sepatunya audiens. Jangan berdiri di kaki kita, Pak, Ibu. Nggak bisa kita. Kita nggak akan bisa nangkep apa sih keinginannya audiens, itu nggak bisa. Jadi kita harus berada di point of view-nya Bapak Ibu ini sebagai peserta. Inginkan si pihak kampus supaya menyetujui proposal kita supaya turun dana itu. betul. Nah itu call to action. Misalkan di sekolah Bu, di Rafflesia, orang tua sedang PPDB, ibu yakinkan call to action adalah langsung daftar si siswa. Dari tadinya calon siswa menjadi siswa. Call to actionnya seperti itu. Dari terakhir ke Oke. action. Gitu. Jadi kita berandai-andai, berkeinginan supaya audiens itu bisa melakukan CTA, call to action, reaksi langsung dari presentasi kita. Sampai step 0 oke? Step 0 oke? Bisa dibungkus? Good. Dari before ya tadi, kita ulangi, saya ulangi ya. Kenali audiens kita, tahu tujuan presentasi kita, ya. Terus apa lagi? Call to action. Call to action. Ya. Sesuaikan Sesuaikan dengan pikirannya si audiens. Kita pengen supaya audiens itu ngapain sih dari presentasi kita. Sampai sini oke? Bagus? Nah, sekarang kita masuk ke step 1. Creating framework, bagaimana kita menyusun kerangka konten kita. Jadi hal yang esensi juga, penting sekali. Yang pertama, pasti ini sudah sering kita lakukan sebenarnya. Betul nggak? Ada opening, pembukaan, ada isi, Iya. ada konklusi, kesimpulan. Betul ya? Umum. Umum ini standar. Standar ya. Tidak ada hal yang aneh-aneh lah. Ya. Tapi presentasi yang bagus enggak dengan yang umum-umum seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Kalau presentasinya biasa-biasa aja kan, ya udah ada pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak Ibu tahu nggak tujuannya pengen ngapain? Misalkan gitu, itu kan opening. Terus langsung masuk ke body itu. Saya mengundang hari ini Bapak Ibu semua untuk mendengarkan presentasi saya tentang bla 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 bla. Konklusinya, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan presentasi saya hari ini. Semoga berkenan, mudah-mudahan segera membeli produk kami ini. Itu standar. Biasa-biasa saja, B aja itu, B aja. Yang luar biasa tuh gini strukturnya. Ya. Pertama, Bapak Ibu tentukan poin-poin presentasi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu punya gambaran besarnya. Poin pertama saya pengen ngomongin ini. Poin kedua saya pengen nekenin ini. Poin ketiga saya pengen menyampaikan ini. Poin closing saya pengen menyampaikan ini. Itu harus ada. Nggak boleh enggak. Kalau Bapak Ibu nanti saya kasihkan soft copy materi saya, pasti Bapak Ibu bisa melihat urutan dari awal sampai akhirnya nanti saya mau ngomong apa.
Ketika melihat slide saya, Bapak Ibu tahu kok Mas Dedi pertama pengen ngomong masalah konten nih, apa yang harus dilakukan, terus strukturnya kayak gitu. Oh kedua Mas Dedi pengen ngajarin desain nih, desainnya apa aja yang harus dipelajari ya. Terus delivery nih, Mas Dedi pengen ngomongin apa ya. Itu Bapak Ibu semua bisa lihat dari slide saya. Ini saya menstrukturkan cara berpikir saya di slide ini. Tapi apakah ini cukup? Belum. Kenapa? Karena masih general. Karena masih general. Tugas kita sebagai presenter yang hebat, kita mendetailkan satu persatu ini. Tugas kita. Jadi slide yang bagus itu Bapak Ibu, ini saya loncat dulu ya ke slide ya. Slide yang bagus itu adalah slide yang tidak banyak kata-kata. Iya. Cukup seperti ini. Iya. Kita lah, tugas kita lah yang memperbanyak, memperkaya, kita mendetailkan kata-kata ini. Kalau bicara masalah olahraga teratur, Bapak Ibu kalau menurut standar kesehatan, para praktisi kesehatan, olahraga itu harus memenuhi akronim dari FIT, F-I-T. FIT itu apa? FIT itu adalah frekuensi. Jadi dalam sepekan kita diminta berolahraga itu minimal 30 menit dalam sehari. Fit dan itu dilakukan, F-nya frekuensinya itu dilakukan seminggu sebanyak 3 hari supaya kita mendapatkan hasilnya. Itu masalah frekuensi. Kalau kita bicara masalah intensitas, tergantung usia kita nih Bapak Ibu. Nah itu tugas kita tuh sebagai presenter tuh mendetailkan tentang olahraga teratur itu seperti apa. Gitu ya. Jadi konten itu sudah kita kuasai. Jangan kita menjadi pembicara yang nggak siap. Kalau kalian udah ngomong di depan orang nggak siap, aduh rugi sekali. Tapi boleh nggak Pak? Kan di drag dulu, di drag gitu. Boleh. Presentasi kita hanya gambar gitu. Iya, boleh. Itu yang biasa saya lakukan juga Bu. Deduktif. Memang harus seperti itu idealnya, supaya kita bisa menstrukturkan kerangka berpikir kita juga dengan kita bikin draft kayak gitu. Setuju banget Bu. Saya malah menyarankan begitu. Tapi jangan ditempelkan semua di slide. Iya. Ya gitu. Plak. Plek gitu, jangan. Kalau kayak gitu kasih aja slide kita suruh dia baca, nggak perlu kita presentasiin. Artikel namanya. Jadi artikel ya, jadi Beda konteks. beda konteksnya. Paham ya? Kalau beda harus gini. Jangan slide itu satu slide isinya tulisan, semua wording, semua aduh. Apa bedanya dengan apa? Buku tulis, Baca buku. baca di bukunya. Iya. Jadi cerpen. Semuanya sudah saya praktekkan. Yang pertama, boleh nggak sih kalau kita presentasi itu pakai template-nya ini, bullet point, poin-poin? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kayak tadi saya sampaikan rule of 3. Kan ada 3 tuh. Desain konten, desain dan free. Kayak tadi olahraga teratur. Istirahat cukup, makanan bergizi, itu kan poin-poin sebenarnya. Boleh. Jadi Bapak Ibu boleh pakai template pertama ini boleh dipakai ya, bullet point. Enggak salah. Yang salah adalah kalau sudah bikin poin-poin terus kita tulisannya kita banyakin di sini, itu yang salah. Cukup poin-poin besarnya saja Bu. Nanti tugas Bu Sumaryati lah yang mendetailkan. Bagus? Jadi boleh. Halal. Kalau pakai ini yang paling sederhana, bullet point. Yang lebih tinggi lagi tingkatannya pakai chronological. Jadi dari awal konten kita, masa lalunya seperti apa, harapan kita pengen audiens itu seperti apa, present, dan kedepannya kita pengen audiens melakukan apa. Pakai teknik ini. Jadi tingkatan lebih tinggi lagi nih. Past, present, and future. Contoh, di sekolah Bu Sumaryati biasanya kendalanya anak-anak siswa itu apa sih Bu? Murid Ibu kebanyakan karakter ya. Nah, berarti kan ada anak-anak yang memang karakternya kan berbeda-beda tuh Bu ya. Punten ya Bu, punten banget. Ada yang susah diatur gitu kan ya, ada yang gampang nangis, yang masih childish banget lah gitu ya. Ngobrol di celana. Anak TK. Nah, kalau Ibu pengen presentasi di hadapan orang tua, siswa, Ibu bisa pakai ini. Kita pengen merubah kebiasaan
siswa-siswa yang dulunya boleh dengan tangan ini kayak gini bagus nih, supaya audiens itu dihadap di pikiran audiens dulu, oh si ibu pembicara pengen ngajak kita ke masa lalu. Dulu kan identik dengan belakang ya. Dulunya anak-anak di sini yang belajar di sini begitu masuk susah sekali dirubah karakternya. Ada yang belah, ada yang belah, ada yang belah, ada yang belah. Dan kami meyakini bahwa memang tidak ada satupun anak-anak kita itu yang buruk secara mental. Tidak. Harapan kami hari ini yang kami lakukan adalah present. Kami melakukan bla 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 bla. Dan kedepannya saya akan mengajak para orang tua untuk bersinergi dengan kita dari pihak sekolah, melakukan upaya bersama supaya nanti anak didik ini yang dititipkan kepada kami membuahkan sebuah hasil yang membuat Bapak Ibu sebagai orang tua bangga. Dan itu tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami butuh sinergi dari Bapak Ibu semua. Ini bisa kita pakai kronologikal. Sebelumnya seperti apa, sekarangnya gimana, masa depannya kita pengen ngapain. Iya. Kalau Bapak Ibu pengen kayak gini, keren banget. Dan ini biasa dipakai di persuade. Oh, di persuade. Kebanyakan saya melakukan ini ya, kalau pengen persuasi. Pakai pasti kronologikal saya. Saya tahu nih, Ibu ketika saya presentasi sebelum dapat deal nih, project training nih sama orang HR-nya, saya yakin sebelumnya dengan lembaga training vendor A, Bapak yang sudah merasakan, saya yakin Bapak merasakan ketidakpuasan. Gitu. Saya pasti pakai kronologikal. Harapannya hari ini saya ingin mendeliver nanti kepada audiens Bapak, karyawan Bapak, Ibu adalah hal ini. Yang mana nanti selama kelas berlangsung akan ada 30% teori, 70% sesi praktek bersama saya. Kedepannya saya yakin para karyawan Bapak Ibu semua punya skill, keterampilan yang baru yang bisa dipraktekkan dalam dunia kerja mereka. Kalau masalah harga jangan pusing Bapak Ibu. Kayak gitu-gitulah. Tinggal bayar. Tinggal bayar. Tinggal bayar. Ya. Itu apa persuade? Persuade. Negosiasi. Jadi nanti saya akan praktikin, kita akan belajar juga diksi-diksi hipnotik seperti apa. Ya spill lah, coach. Ya, insya Allah ya. Kalau ada waktu ya nanti insya Allah. Kalau nanti kita ada. Ini baru template 1, template 2, masih ada 2 template lagi. Bahkan saya lebihkan ada apa namanya? Kalau tadi bicara masalah informatif ya, saya kalau untuk persuasif, saya juga persuasif pakai kronologikal. Ya. Kalau persuasif, Bapak Ibu bisa pakai ini nih, membandingkan. Tapi kalau pengen bandingin, jangan ngejelek-jelekin banget ya. Hati-hati. Pesaing kita hati-hati. Ya. Takutnya ada orang yang nggak terima terus dia marah. Ngebandingin itu boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Produk A gini, produk B gini, kesimpulannya gimana? Misalnya produk kita di produk B, kita tahu produk A itu kekurangannya ini. Produk B-nya kita itu kelebihannya ini. Kesimpulannya yuk beli produk B. Ini dilakukan oleh Steve Jobs ketika dia mempresentasikan Apple generasi pertama. Cara dia menjelek-jelekan pesaingnya itu nggak kentara Bapak Ibu, tapi bagus banget, soft banget. Soft selling ya. Soft selling, bagus banget. Ada di YouTube videonya, cari aja. Ketika Steve Jobs pengen launching iPod pertamanya dia itu bagus banget. Karena kan iPod itu di launching ketika pengen ngalahin Walkman kan pada saat itu. Walkman yang kita pakai itu Pak, yang sambil jogging gitu. Itu pengen dikalahkan sama Apple. Produknya Apple. Nah Steve Jobs presentasi itu bagus banget. Keren banget. Bapak Ibu bisa tonton. Ada satu pembicara TEDx, guru senior di Amerika sana itu presentasinya begini banget. Keren banget. Dia cerita tentang bagaimana dia membangun sekolahnya yang dulunya diisi oleh anak-anak nakal. Saya lupa namanya. Nanti kalau saya ketemu saya
kirim kepada ini. Sekolah itu diisi anak-anak nakal, sekarang menjadi sekolah favorit yang orang tua itu pengen masukin anaknya ke situ. Karena si kepala sekolah atau prinsipalnya ini telaten banget orangnya, sabarnya Masya Allah. Ketika dia menyampaikan isi presentasinya, 30 menit dia ngomong, semua audiens di TEDx itu mendengarkan luar biasa. Keren. Ada lagi problem solution. Problemnya apa, solutionnya apa, actionnya apa. Ada presentasi salah satu pakar profesor statistik terkenal di dunia. Dia bicaranya tentang ini, Pak, Ibu, Ganajwa. Bicara tentang kalau sebuah penduduk ekonominya baik, misalkan di sini daerah apa nih, Pak Dede? Sawangan Lama. Penduduknya tingkat penghasilannya semakin baik, semakin tinggi. Produk apa yang paling pertama dibeli oleh rumah tangga? Dia pengen cerita itu sebenarnya, intinya. Tapi Bu, karena juga Pak, ketika dia presentasi ngomong di atas panggung, dia bawa mesin cuci di atas panggungnya. Seriusan? Dia bawa mesin cuci. Dia bawa pakaiannya sih nggak kotor ya, pakaian bersih, buat sampel aja. Dia ngomong pertama begini, begitu keluar. Dulu dia pakai storytelling dia, ya, tekniknya. Kita belajar nanti. Dulu orang tua saya setiap hari mencuci baju adalah dengan menggunakan tangan. Saya istri saya. Ya, sampai tangannya kapalan, sampai pokoknya cerita-cerita yang inilah yang membuat oh kalau cuci pakai tangan tuh kayaknya susahnya minta ampun gitu. Masya Allah Sugesti itu. gitu lah. Gitu. Dia arahkan transition pembicaraannya Pak, Ibu dengan sekarang ketika kemajuan teknologi dan suami atau bapak saya itu penghasilannya semakin meningkat, bapak saya itu beli mesin cuci yang memudahkan ibu saya untuk mencuci. Dia praktek itu, dibuka penutup depannya, dimasukin pakaiannya, tinggal diputar klak. Jadi Duduk tinggal duduk dia. baca buku. Santai, nggak perlu tangan belajar tencet, hafalan. Dia pakai teknik itu, audiens kan ngelihat Pak Ibu di panggung, udah visualnya bagus banget, dia storytellingnya bagus banget. Baru dia menyampaikan kontennya bahwa ternyata yang ingin saya sampaikan adalah semakin maju pendapatan seseorang atau wilayah tersebut, maka ada hal-hal yang pasti pertama kali itu ingin dibeli. Nah, menurut survei kami, barang-barang apa yang akan dibeli adalah bla 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 bla. Itu profesor statistik Twitternya, Masya Allah. Iya. Keren banget. Jadi dia menyampaikan hasil risetnya dia dengan tekniknya kayak gitu Bu, Pak. Dia prakteknya bener-bener langsung real bawa barangnya dibawa gitu. Keren banget. Gitu ya. Dia menyampaikan ini problem solution dan actionnya. Harapannya kan dari presentasi dia, kalau semakin maju tingkat ekonomi seseorang, ya Bu ya jangan menyusahkan diri sendiri lah. Beli aja barang-barang yang memang menurut survei kami itu adalah barang-barang yang akan membantu produktivitas bapak ibu di rumah. Dia nggak ada niat jualan, dia bukan jualan, tapi memang pengen menyampaikan hasil risetnya dia. Gitu. Dia nggak ada kepentingan di situ, kepentingan jualan nggak ada. Tapi bagaimana poinnya dapat? Bagaimana poinnya dapat bahwa kalau bapak ibu penghasilannya semakin bertambah, ya udah jangan nyusahin diri, bantu istri di rumah dengan mempermudah kerjaan istri di rumah. Gitu. Misalkan masih pakai kompor, pakai tangki gitu, ya rasain lah. Duit udah banyak, Pak duitnya ya ganti. Kompor gas. Misalkan gitu. Jadi harapannya profesor itu gitu, profesor statistik itu. Jadi jangan nyusahin diri sendiri. Terus yang ketiga bisa dipakai then know how. Sebelumnya gimana, hari ini seperti apa, dan bagaimana kita melakukannya. Boleh dipakai nih. Terserah ibu bapak mau pakai comparison, problem solution atau dia know how. Silakan. Ya. Ada yang mau didiskusikan? Ya kayaknya waktu diskusi udah masuk nih coach. Oh, udah Kayaknya masuk. kan ini sedikit. Nanti mungkin coach, insya Allah ini ada kelas, ada 2 pilihan lagi. Karena di kelas pertama ini pengalamannya memang kayaknya kurang fleksibel. Coba saya kalau di online kan, dan itu bagus, maksudnya lebih banyak. Saya kondisikan mungkin. Kalau saya yakin sih, kalau saya ingin ya pada dia pun saya potong. Kalau online itu pasti audiensnya banyak.
tapi nggak akan dapat feel ya, kayak gini nih. nggak dapat feel ya. Mm-mm. Berarti coba tetap offline ya. Ya kalau saya sih kalau pengen dari ibu bapak mau, kalau saya lebih mudah. Tujuan dari materi yang Bapak Ibu sampaikan bisa dengan jelas, mudah diikuti dan mudah diingat oleh kita. Jadi audiens kita itu terngiang-ngiang terus dari apa yang kita sampaikan. Karena alur yang kita buat itu simple dan mudah diingat oleh audiens kita. Jadi jangan malah mempersulit diri kita, Bapak Ibu. Jangan malah mempersulit audiens dengan menangkap pesan yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas semangat dan antusiasmenya hari ini. Mohon maaf kalau saya banyak kesalahan dan kekurangan. Saya fakir, saya baik, pasti banyak kesalahan dan kekurangan. Insya Allah nanti pada dia ngatur kapan kita jumpa lagi di kesempatan yang berbeda. Sebelum saya tutup, ada yang mau didiskusikan? Mangga? Monggo, masih ada waktu. Ini mau dibagikan peserta kan tadi? Iya, pasti nanti dibagikan. Ini mau menikmati dulu? Nikmati dulu boleh. Silakan. Maaf. Nah, Sukuma, Sukari. Ini sebenarnya maklon, tapi stikernya udah diburu dicetak. harusnya ada inspirasiku. Karena dari saya itu modal semua. Oke teman-teman, Bapak Ibu, Mbak Najwa yang paling muda di sini tapi paling semangat. Ya, Insya Allah. Terus jadi kita beri applause dulu buat coach. Terima kasih. Teman-teman juga yang masih menyaksikan di Instagram Live ya. Insya Allah pertemuan kita akan lanjut. Kita akan atur lagi karena sudah ada grup dan saya akan coba masukkan lagi untuk informasi ini karena mungkin ada informasi yang sempat terputus karena chat saya terhapus di hari Kamis sehingga saya lihat chat-chat yang masuk itu kehapus semua sehingga saya nggak bisa konfirmasi. Yang kedua, saya bikin Google Form kontaknya nggak ada. Jadi kesalahan saya itu sering terakhir itu kontaknya nggak ada pas sudah dilihat di download, kok kontaknya nggak ada. Saya baru masukin lagi di sekarang udah saya insert lagi, tapi Google Formnya masih pakai itu dan saya akan coba tawarkan lagi ke teman-teman yang biasa mengikuti pelatihan gitu. Dan saya secara pribadi dari mewakili Rumah Inspirasiku terima kasih pada Coach Tediansyah sudah menyempatkan waktunya di sini meskipun kita dengan keterbatasan dan Bapak Ibu juga terima kasih banyak. Sedikit saya menyampaikan tentang profil Rumah Inspirasiku. Kami membina sebuah yayasan yayasannya itu namanya Rukais Madani Indonesia yang berlokasi di rumah saya, tapi kegiatannya ada di Sukma Jaya, ada santri mukim usia SMP Ikhwan semua. Dia full alhamdulillah kami carikan donatur dan memang santri kami masih terbatas dan keterbatasan tempat karena di area komplek. Kemudian saat ini kami sedang membuka ladang wakaf sebenarnya, wakaf untuk sarana untuk asrama dan kita carikan mudah-mudahan di Kota Depok tidak terlalu jauh karena kalau terlalu jauh aksesnya agak sulit. Saat ini santrinya ada yang dari Brebes, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Tangsel, ada yang dari wilayah Depok seperti itu. Yang kedua adalah kegiatan kami di sini hari-hari adalah mengajarkan Al-Quran ke anak-anak. Jadi kami membina beberapa yatim, ya duafa dan juga yang memang ingin belajar Quran. Sebenarnya kami dari awal saya berdua dengan istri tidak pernah berakad untuk membisniskan Al-Quran. Jadi datang ke sini silakan infak berapapun. Jadi kita nggak ada tarif. Tadi aja ada yang nanya terkait dengan saya dari awal ketika saya ngajar private gitu, saya tidak pernah menyebutkan karena buat saya itu jadi sesuatu yang terjaga ya. Gitu. Tapi bagi saya ilmu yang seperti ini Bu, ini harus dihargai. Saya jujur sampaikan aja ke Coach Teddy ya. Kita saya kasih dua harga kan.
Pertama pelajar 50.000, untuk yang dewasa itu 100.000 untuk satu kali pertemuan. Dan saya sama Coach Teddy akan coba merancang kurikulum, karena saya di S2 di Teknologi Pendidikan itu di bidang kurikulum, maka saya coba merancang untuk dengan Coach Teddy, dengan tim untuk bisa membuat kelas yang memang spesifik kepada level yang level dewasa, dan segmennya adalah rata-rata mayoritas pengusaha yang dia customernya adalah hampir sama gitu ya, jasa bentuknya. Itu akan kita buat kelas seperti itu. Kemudian nanti ada dunia yang sifatnya remaja, yang zilenial, yang milenial, itu khusus karena beda peruntukannya gitu. Seperti itu nanti insya Allah saya akan share di grup informasi, termasuk izin Coach materi ini bisa mungkin kita share ya. Apa nanti kita tuntaskan dalam presentasi baru bisa, nanti monggo aja, itu haknya Coach dan saya pribadi. Kita membuka konsultasi dan diskusi di grup, monggo kita diskusi gitu. Misalnya Bu Suryani ya, izin kemarin kita udah sedang ngobrol, tempatnya insya Allah tempatnya luar biasa nih, luas Coach. Buat dinamika kelompok bisa, buat indoor bisa. Di depan Laga Golf. Luas itu berapa ribu meter? 1.000 ya? Berapa Pak? Nggak sampai, tapi lumayan buat 50 orang mah bisa lah ya, 50 bisa itu. Artinya memang kalau outdoor sih yang tutup kan. Iya. Indoor 50. Iya. Jadi nanti kita bicarakan tuh secara manajemen bagaimana kita pasti akan memberikan porsinya. Pastinya terkait dengan sewa tempat, kebersihan itu kita akan bicarakan, dan tentunya saat ini yang sedang kita bangun sebenarnya lebih ke kolaborasi. Dengan konsep 4C, saya belajar bahwa memang kita perlu kolaborasi di zaman seperti ini, nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Dan mudah-mudahan dari insight tadi kita mendapatkan banyak ilmu bahwa ternyata ada hal sederhana yang perlu kita kuasai gitu ya. Saya sedikit tahadus binikmah ya. Saya beberapa kali memang pegang sekolah Coach. Setelah Darut Tauhid 10 tahun, sekolah di Al-Fajri 2 tahun, nah sekarang di Cordova. Kemudian saya belajar dan saya membangun langsung marketingnya, sistemnya langsung. Jadi sekarang misalnya portfolio saya ya, kalau di Cordova ini dari satu kelas sekarang sudah 4 kelas nih Coach, alhamdulillah 4 kelas. Ya, dan sebenarnya ya memang ini jadi tantangan gitu ya, tantangan buat kita ini luar biasa. Kedepannya itu tantangan pendidikan di Kota Depok itu akan makin besar, dan termasuk juga tantangan-tantangan yang lain gitu. Dan oleh karena itu kita harus upgrade skill kita. Sore ini saya ngisi ke anak remaja nih di sebuah komplek, minta isi, dan ini rutin setiap pekan saya memang ke self development ya, lebih ke pengembangan diri anak-anak yang usia SMP untuk SMA gitu ya. Ada beberapa yang sudah minta juga, dan memang saya ngatur jadwal karena memang ada beberapa jadwal yang memang ngasih benturan, dan alhamdulillah hari ini saya pengen menetapkan memang di Sabtu siang itu, walaupun kondisi seperti ini, nanti kita bisa bicarakan lagi seperti apa waktu dan lain sebagainya, apakah memang Sabtu kurang tepat. Kalau hari Minggu misalnya waktu keluarga ya gitu, jadi Sabtu ini biasanya weekend ini dipakai banyak hal kan ya gitu. Mudah-mudahan berkenan, nanti bisa kita kelasnya kita buka lagi dengan yang lebih banyak pesertanya. Dan keterbatasan tempat ini setidaknya sebenarnya ini tempat kantor sebenarnya, kantor, tapi saya coba challenge diri saya bahwa saya harus bisa lebih punya aset yang lebih besar dari ini, seperti itu sebenarnya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi ketika ada kesempatan-kesempatan yang terbaik. Dan sekali lagi kami mohon maaf apabila jamuan kami kurang maksimal ya, dan mudah-mudahan senantiasa ilmu yang tadi sudah diberikan manfaat. Dan untuk itu sekali lagi jangan bosan-bosannya, nanti saya izin minta testimoni ya, mungkin nanti testimoninya bisa dalam bentuk video atau yang lain, atau chat ya. Nanti kita pengen tahu sejauh mana, termasuk yang mengikuti di Instagram seperti itu. Terima kasih, kita akhiri pertemuan hari ini dengan beristighfar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibawa. Sudah. Minumnya.
Ini bisa di ini kan ya. Ya. Salat di musola dekat kok.